Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan Romo Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus, yang saya muliakan Profesor Mahfud MD, yang saya hormati Ibu Hajjah Sujatmi, ibunda dari Bapak Presiden kita, yang saya sangat takzimi zuriat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dalam hal ini Ibu Hajjah Zanuba, atau mohon maaf biasa saya juga memanggil Mbak Yeni. Yang saya muliakan Kiai Haji Abdul Razak Safawi. Yang saya muliakan juga Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Pangdam, yang saya hormati Bapak Muhammad Effendi, Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, beserta Bapak Wakil Wali Kota, kemudian Bapak Kiai Haji Nasrun Minallah, dan juga Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, serta juga tentu yang menyelenggarakan atau yang mengkoordinir acara ini, Mas Hussein Sifa. Salam kenal dari saya. Para hadirin sekalian, saya mohon maaf apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu para jamaah. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Dalam kesempatan ini tidak dapat hadir beliau karena ada acara yang lain yang tidak memungkinkan untuk beliau hadir di sini. Sesungguhnya ketika Pak Menteri memberikan disposisi ke saya untuk menghadiri acara ini, saya bukan menolak, tetapi saya bilang ke beliau bahwa mohon maaf Pak Menteri, rasa-rasanya ini makom saya belum nyampe untuk hadir di majelis yang mulia ini. Namun karena memang beliau menitipkan pesan untuk hadir, maka mohon dengan segala takzim saya kepada para kiai, para masyayikh, saya mohon izin untuk menyampaikan atas nama Menteri Agama Republik Indonesia. Namun saya juga bertanya kepada Pak Menteri, Pak Menteri, ini kira-kira apa yang perlu saya sampaikan di dalam haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang ke-9 ini? Pak Menteri bilang, tidak usah membacakan pidato saya juga tidak akan membuatkan pidato, karena Gus Dur adalah orang yang substantif dalam beragama, dalam berislam. Kiai Haji Abdurrahman Wahid kita tahu adalah sosok figur substantif yang menjadi teladan kita. Jadi sampaikan saja substansi dari apa sebetulnya yang sering disampaikan oleh Menteri Agama di dalam kehidupan beragama selama ini.
Oleh karenanya, para hadirin sekalian, saya tidak punya teks untuk dibacakan dalam hal ini. Karena saya diberi keleluasaan untuk memberikan atau menyampaikan pesan Pak Menteri secara substantif, maka saya ingin menyampaikan dari versi saya saja. Mudah-mudahan sangat singkat tentu. Mohon maaf para masyayikh, para kiai, saya kebetulan selama ini menggeluti satu bidang yang mungkin agak susah dan jarang sekali orang minat, tapi santri-santri, mahasiswa-mahasiswa saya itu kebanyakan dari santri. Kajian saya itu adalah manuskrip kuno, Al-Makhtutat Al-Islamiyah, imma bil Arabiyah atau bil Malayawiyah, imma bil Jawiyah, dengan pegon. Jadi saya kebetulan ketika di pesantren, saya pesantrennya di Sunda, di Jawa Barat, di Cipasung, suka ngalogat kitab kuning. Begitu juga ketika di pesantren-pesantren yang lainnya. Selama ini ketika saya mendengar sosok Gus Dur, selalu yang pertama kali ada di dalam benak saya adalah bahwa pada tahun 1994 beliau menghibahkan sebanyak 67 manuskrip pesantren ke Perpustakaan Nasional. Ini hibah keilmuan yang luar biasa tentu saja. Sekarang tercatat, akan tercatat terus sampai kapanpun sebagai koleksi AW. AW adalah koleksi Abdurrahman Wahid. Mahasiswa saya baik yang S1, S2 maupun S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa sudah melakukan kajian terhadap manuskrip-manuskrip pesantren koleksi Gus Dur. Lalu apa relevansinya? Mengapa saya sebutkan dalam konteks kita sekarang berkumpul ini? Saya punya keyakinan bahwa manuskrip-manuskrip yang dihibahkan oleh Gus Dur dan keseluruhan manuskrip yang kita warisi di Indonesia sesungguhnya merupakan gambaran daripada keragaman Islam dan keragaman keagamaan masyarakat Muslim Nusantara. Terakhir, jadi sejak tahun 1995 saya terus membaca berbagai manuskrip Islam Nusantara. Terakhir saya menulis mengkaji sekelompok manuskrip tentang perempuan-perempuan sufi dari Nusantara, dari Indonesia. Yang salah satunya tentu saja Kanjeng Ratu Pakubuwono dan beberapa sufi yang lain. Apa yang ingin saya katakan? Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya saya secara pribadi dengan kerendahan hati saya ingin mengatakan manuskrip Islam yang selama ini saya kaji merupakan gambaran bagaimana Islam yang datang ke Indonesia ini mampu berdialog dengan keragaman. Barangkali sering mendengar bahwa Pak Menteri Agama sering menyampaikan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Sesungguhnya moderasi beragama adalah kemampuan Islam berdialog dengan berbagai keragaman sehingga berada di tengah-tengah, wasatiyah. Saya melihat ketika Islam datang dengan bahasa Arabnya, dengan aksara Arabnya diambil oleh masyarakat Nusantara yang sebetulnya saat itu sudah punya tradisi aksara juga, Honocoroko, dari pengaruh India, dari pengaruh Hindu. Tidak ditolak kearaban itu, tapi ayo sini huruf hijaiyah, saya bikin menjadi huruf pegon. Saya ambil oleh masyarakat Melayu, diambil juga menjadi huruf Jawi. Kemudian sejak abad ke-16 ditulislah manuskrip-manuskrip Islam yang luar biasa kayanya. Datang Islam ke Jawa, saya sudah punya aksara, kami sudah punya aksara, kata masyarakat Jawa. Islam datang, diambil kemudian substansi keislamannya, wahdatul wujudnya diambil, kemudian ditulis dengan Honocoroko. Saya terakhir membimbing mahasiswa menulis kitab Butuhaning Manuso, ditulis dengan aksara Jawa, tapi isinya tentang martabat 7. Saya kira semangat dari bidang keilmuan saya barangkali yang ingin saya sampaikan di sini bahwa
sekarang ini agak kritis masyarakat muslim di Indonesia khususnya dan masyarakat beragama pada umumnya, bahwa ada kecenderungan untuk menolak keragaman, ingin menyeragamkan saja. Padahal keragaman mazhab, keragaman budaya, keragaman agama itu sudah tercermin sejak 500-600 tahun yang lalu, seperti yang kita warisi dari manuskrip-manuskrip kuno yang saya sebutkan tadi. Oleh karenanya, terakhir saya ingin menyampaikan tentu amanat dari beliau Pak Menteri Agama, mari kita terus pupuk kemampuan kita berdialog dengan keragaman ini. Mari kita berdiri di satu titik negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira kalau bagi masyarakat Nahdlatul Ulama pada tahun 1984 pun kita sudah mengenal apa yang disebut dengan trilogi persaudaraan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kalau kemarin kita tanggal 4 Februari kita baru mendengar ada pertemuan antara pemimpin Katolik dengan Grand Sheikh Al-Azhar, lalu mengeluarkan human fraternity tentang persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya Kiai Haji Ahmad Siddiq sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan yang paling tinggi adalah ukhuwah basyariyah. Nah, ini kemudian yang digaungkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang perlu kita kenang sekarang. Persaudaraan dengan basis kemanusiaan, entah itu Jawa, entah itu Melayu, entah itu Islam, entah itu Katolik, Kristen, dan agama-agama yang lainnya. Selama itu adalah manusia, bahkan berbagai bangsa yang berbeda pun, maka mari kita pupuk persaudaraan bersama-sama. Di situ saya kira pesan utama dari Bapak Menteri Agama. Terima kasih, saya tidak ingin berpanjang lebar di depan para kiai masyayikh. Sekali lagi, ini saya hanya menyampaikan sebagai badal saja. Mudah-mudahan saya tidak menjadi badal golat, badal kul min kul juga tidak mungkin. Ya paling tidak mudahan menjadi badal ba'd min kul dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kepada saya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.